pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 sampai bab 3 saya mengenai pengaruh model pembelajaran problem-based learning berbantuan media video animasi terhadap hasil belajar siswa pada materi laju reaksi di SMA Metode 8. Saya sendiri, Surya Panengen Munte dengan NIM 420331020 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ratevina Diwantini MSI dan Ibu Makarani Dalimunte SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Kimia. Nah, sini ada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Nah, pembelajaran kimia. Nah, pembelajaran kimia dalam kurikulum 2013 atau disebut dengan kurikulum di Indonesia mengacu pada pendekatan saintifik. Penerapan pendekatan saintifik ini dalam proses pembelajaran dapat didukung dengan penggunaan model pembelajaran. Salah satunya model PBL. Nah, model PBL ini merupakan model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri, mengembangkan keterampilan dan inquiry yang lebih tinggi untuk membentuk siswa dan meningkatkan kepercayaan diri. Lalu, salah satu mata pelajaran wajib bagi peserta didik sekolah menengah atas atau SMA, peminatan ilmu pengetahuan alam adalah mata pelajaran kimia. Nah, mata pelajaran kimia banyak memuat konsep mikro seperti struktur, reaksi-reaksi kimia, serta proses-proses kimia yang bersifat kompleks. Konsep yang kompleks pada mata pelajaran kimia menjadikan banyak peserta didik beranggapan bahwa mata pelajaran ini sulit untuk dipahami. Salah satunya adalah laju reaksi. Nah, laju reaksi merupakan salah satu materi pokok dalam mata pelajaran kimia di kelas 11 semester 1 yang mengandung perhitungan dan sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian sebelumnya, bahwasanya hasil belajar mereka sangat menurun. Nah, hasil belajar adalah merupakan suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan secara berulang-ulang menurut teori Firmansyah tahun 2015. Adapun media video animasi, yaitu media pembelajaran yang digunakan untuk memahami mata pelajaran secara lebih singkat dan banyak waktu yang menyenangkan. Nah, media pembelajaran ini dapat membantu memahami konsep untuk mencapai kompetensi yang diinginkan sehingga mudah diingat dan dapat diulang. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan proses pembelajaran ialah dengan menggabungkan multimedia pembelajaran dan model pembelajaran. Nah, dalam media video animasi, kita dapat menggabungkan media video animasi dengan model pembelajaran yang kita gunakan. Maka dari itu, di sini peneliti mengambil judul dari latar belakang masalah yaitu pengaruh model pembelajaran problem-based learning berbantuan media video animasi terhadap hasil belajar siswa pada materi laju reaksi di SMA Metode 8 Medan. Nah, di sini ada ruang lingkup peneliti. Yang pertama itu peneliti ini membahas tentang pengaruh model PBL berbantuan media video animasi pada materi laju reaksi. Yang kedua, penelitian ini membahas tentang hasil belajar siswa pada materi laju reaksi di kelas 11. Adapun rumusan masalah yang digunakan peneliti, yaitu saya, yang pertama itu, apakah penggunaan model PBL, Problem Based Learning, berbantuan media video animasi memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa pada materi laju reaksi di SMA Metode 8. Yang kedua itu, apakah terdapat hubungan antara penggunaan model pembelajaran PBL berbantuan media video animasi dengan peningkatan hasil belajar siswa pada materi laju reaksi di SMA Metode 8 Medan. Adapun batasan masalah yang digunakan peneliti yang pertama itu, yaitu subjek penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPA SMA swasta Metode 8 tahun pembelajaran 2023 dan sampai 2024. Adapun model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model problem based learning dengan berbantuan media video animasi. Nah, materi yang digunakan pada penelitian ini adalah materi laju reaksi, dan yang keempat batasan masalahnya adalah hasil belajar siswa yang diukur melalui tes berupa post test. Adapun tujuan penelitian yang
peneliti gunakan, yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah penggunaan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media video animasi memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa pada materi laju reaksi di SMA Metodis 8. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara penggunaan model pembelajaran PBL berbantuan media video animasi dengan peningkatan hasil belajar siswa pada materi laju reaksi di SMA Metodis 8 Medan. Adapun manfaat penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama itu manfaat teoritis. Nah, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang kesulitan belajar siswa dalam proses pembelajaran yang menuntut siswa mampu menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua itu menambah wawasan dan mengembangkan pemahaman ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan model dan media pembelajaran yang secara efisien. Nah, dan yang kedua itu ada manfaat praktis bagi guru, bagi siswa, dan bagi peneliti. Nah, manfaat penelitian berdasarkan tujuan di atas, manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama itu bagi guru. Nah, bagi guru dapat dijadikan sebagai referensi tentang pentingnya penerapan model pembelajaran dalam proses pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Nah, bagi peserta didik, siswa dapat menerima pengalaman belajar yang baru dan berbeda dari sebelumnya sehingga dapat membantu siswa dalam memahami materi, siswa menjadi lebih aktif dan meningkatkan minat belajar siswa. Nah, bagi peneliti, menambah wawasan dalam cara menerapkan model pembelajaran yang baik dan benar, sehingga menghasilkan hasil yang positif dan sesuai harapan, yaitu peningkatan hasil belajar si siswa tersebut. Adapun definisi operasional, yaitu ada model problem-based learning, media video animasi, hasil belajar, dan laju reaksi. Sebelumnya saya sudah membahas definisi operasional di latar belakang masalah, maka saya akan jelaskan kembali bahwasanya model PBL itu ialah merupakan model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah otentik sehingga siswa dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri, mengembangkan keterampilan inquiry yang lebih tinggi, membantu siswa dan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, media. Media video animasi. Nah, media adalah pembelajaran untuk membantu memahami konsep ilmu untuk mencapai kompetensi yang diinginkan sehingga mudah dapat diingat dan dapat diulang secara berkala. Nah, untuk definisi operasional yang ketiga itu adalah hasil belajar. Nah, hasil belajar adalah merupakan suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan secara berulang-ulang. Adapun definisi operasional yang keempat itu adalah laju reaksi. Nah, laju reaksi merupakan salah satu materi pokok dalam mata pelajaran kimia di kelas 11 semester 1 yang mengandung perhitungan dan sangat erat kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, bab 2 kajian pustaka ada di terlampir yang mengkaji hakikat belajar, hakikat pembelajaran, hasil belajar, model PBL, media pembelajaran, materi laju reaksi. Nah, sini ada kerangka berpikir. Yang pertama ini, guru masih menggunakan metode yang konvensional, belum adanya variasi metode pembelajaran, dan media yang digunakan kurang inovatif sehingga siswa kurang termotivasi untuk aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti memilih menggunakan model pembelajaran problem-based learning karena di dalam model pembelajaran PBL memiliki kelebihan seperti siswa dapat mengetahui pengetahuan baru, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Nah, video animasi merupakan media yang menggabungkan media audio dan media visual untuk menarik perhatian peserta didik dan mampu menyajikan objek secara detail dan dapat membantu memahami pelajaran yang sifatnya sulit. Di sini peneliti membuat hipotesis penelitian. Yang pertama itu ada hipotesis verbal. Di sini ada HA yang dimana apakah penggunaan model PBL atau disebut model problem based learning berbantuan media video animasi memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa pada materi laju reaksi di SMA Metode 8. Untuk H0-nya, penggunaan model pembelajaran problem based learning PBL berbantuan media video animasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa pada materi laju reaksi di SMA Metode 8 Medan. Yang kedua itu ialah untuk hipotesis yang kedua, apakah terdapat hubungan antara penggunaan model pembelajaran PBL berbantuan media video animasi dengan peningkatan hasil belajar siswa pada materi laju reaksi di SMA Metode 8 Medan?
Untuk H0-nya adalah tidak terdapat hubungan antara penggunaan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media video animasi dengan peningkatan hasil belajar siswa pada materi laju reaksi di SMA Metodis 8 Medan. Adapun bab 3 metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama itu adalah lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Metodis 8 Medan, Jalan Kolonel Yos Sudarso, nomor 166A, Glugur, Kota Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, kode pos 20115. Dan waktu penelitiannya ini dilaksanakan dari bulan September sampai bulan Desember 2023. Nah, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian eksperimen, populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 MIPA semester ganjil SMA Metodis 8 Medan tahun ajaran 2023 yang berjumlah 3 kelas. Penentuan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu sebanyak 2 kelas. Adapun variabel penelitian, variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah variabel bebas. Pada penelitian ini adalah model pembelajaran PBL dan media video animasi. Variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Variabel kontrol pada penelitian ini adalah materi yang diajarkan, yaitu laju reaksi, dan guru yang mengajar dan siswa. Desain penelitian. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian fase eksperimen atau eksperimen semu. Bentuk desain penelitian yang dipilih adalah pretest post-test control group design, di mana penelitian fase eksperimen ini menggunakan bentuk non-equivalent control group design. Dapat kita lihat pada gambar pada tabel pada desain penelitian yang ada eksperimen pertama dan eksperimen kedua. Nah, adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan. Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi awal, wawancara, tes hasil belajar, dan dokumentasi. Adapun instrumen tes yang saya gunakan yang berupa yaitu instrumen tes. Nah, instrumen tes atau hasil belajar menggunakan post-test. Nah, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar kimia siswa, yaitu post-test. Nah, instrumen yang digunakan dalam bentuk pilihan berganda dengan jumlah soal yang digunakan sebelum validasi adalah sebanyak 40 butir soal. Di sini pun ada uji kelayakan instrumen dilakukan di kelas S12 SMA Metodis 8. Yang pertama, tahapan instrumen tes yaitu validitas butir soal, tingkat kesukaran daya pembeda tes, distractor atau pengeco, dan realitas instrumen tes. Adapun yang terdiri instrumen tes yaitu validitas angket. Nah, validitas ini disebut dengan content validity. Yang kedua itu ada validitas empiris. Dapat kita lihat gambar di dalam PPT ini. Adapun teknik analisis data yang saya gunakan, yang pertama itu uji normalitas. Nah, uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang diperoleh dari penelitian berasal dari post-test, berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas yang digunakan adalah uji Shapiro-Wilk dengan menggunakan bantuan SPSS 220 for Windows pada star signifikan 5% atau 0,05. Data dikatakan berdistribusi normal jika harga sigma lebih besar alfa 0,05 dan sebaliknya jika harga sigma lebih kecil alfa 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Yang kedua itu ada uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui tingkat berpencarnya data kuantitatif atau tingkat kehomogenan data dalam suatu populasi bersifat homogen atau tidak. Uji homogenitas dapat dilakukan dengan menguji uji Levin dengan bantuan SPSS 220 for Windows dengan ketentuan nilai signifikan alfa sama dengan 0,05. Jika sigma lebih besar alfa 0,05, maka sampel berasal dari populasi yang homogen. Apabila sigma lebih kecil dari alfa 0,05, maka sampel berasal dari populasi yang tidak homogen. Adapun teknik analisis data yang ketiga itu uji hipotesis. Untuk menguji hipotesis dilakukan dengan menggunakan ANOVA 2 jalur, yaitu ANOVA 2-way Wide General Linear Model atau disebut dengan GLM, Univariate
dengan menggunakan program software SPSS version 22.0 for Windows dengan taraf signifikan alfa 0,05. Jika sigma lebih kecil alfa 0,05 maka HA diterima, sedangkan jika sigma lebih besar alfa 0,05 maka H0 diterima. Yang keempat itu tekniknya yaitu uji korelasi. Untuk mengetahui hubungan antara model pembelajaran PBL dengan hasil belajar, maka digunakan analisis korelasi bit rate produk momen dengan menggunakan program software SPSS version 2.0 for Windows dengan taraf signifikan alfa 0,05. Jika sigma lebih kecil alfa 0,05 maka HA diterima, sedangkan jika sig lebih besar alfa 0,05 maka H0 diterima. Sekian dari presentasi proposal bab 1 sampai bab 3 saya. Jika saya ada salah perkataan atau tindakan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat pagi teman-teman kita semua.